saran, jangan lupa nonton sampai selesai ya. Oke baik, langsung saja nih kita sapa narasumber hebat kita. Halo Kak Hersan. Hai Maria. Oke Kak Hersan, kita kan Oke baik Kak Hersan, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya. Apa sih yang membuat Kak Hersan memutuskan untuk mengubah hobi Kak Hersan menjadi profesi? Dan apakah ada momen tertentu yang memicu keputusan itu? Oke, baik. Terima kasih Saudari Maria telah memberikan pertanyaan yang sungguh luar biasa. Di sini saya akan menjawab langsung. Di mana saya selalu menyukai menulis itu sejak saya kecil. Sejak saya duduk di bangku SD itu saya sering menulis. Misalnya keseharian saya buat apa, itu yang sering saya tulis. Dan memang masih SD juga saya sering menulis puisi, tapi rimanya masih kurang bagus, kadang baitnya juga masih kurang jelas, diksinya juga belum terlalu bagus gitu. Tapi untuk menulis saya memang menyukainya dari sejak saya kecil. Namun awalnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadikan menulis ini sebagai profesi atau sebagai pekerjaan tetap saya. Saya menganggapnya sebagai hobi yang memang membuat saya senang saja gitu. Di mana ada sebuah momen, ini baru-baru ini terjadi. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menulis sebuah puisi. Ini puisi ini diminta oleh orang-orang kami dari sana pas tanggal 28 kemarin, menjelang tanggal 28. Itu kan mereka menyuruh saya untuk membuat satu tulisan puisi gitu. Terus saya juga tidak kepikiran kalau karya kita itu diapresiasi dengan cara dibayar atau diapa. Jadi saya hanya sebatas menulis saja, dan ketika saya menulis saya kirim kasih dia. Setelah itu dia mungkin baca atau tidak, kayaknya dia baca ya. Karena dia mengapresiasi karya saya dengan membayarnya begitu. Di sini saya tidak melihat nilai uangnya, tapi di mana dia mengapresiasi karya saya, dan saya juga sangat bangga di mana bahwa karya-karya itu ternyata mahal juga, dan masih ada yang mengapresiasi dengan caranya masing-masing. Misalnya kami punya orang satu ini, dia dengan caranya sendiri, di mana dia mengapresiasi karya saya. Jadi bagi saya menulis itu saya sudah jadikan profesi. Begitu Maria. Oke baik, luar biasa sekali ya. Dari awal mulanya sekedar Menulis kebiasaan, ya, menulis cerita harian. sampai ada momen yang mengapresiasi karya Kak Hersan. Iya. Oke baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah Kak Hersan merasa ada tantangan atau kesulitan saat mencoba mengubah hobi menjadi pekerjaan? Jika iya, apa saja sih? Oke, baik. Tentu saja ada tantangan. Salah satunya adalah menemukan keseimbangan, di mana antara passion dan tuntutan pekerjaan. Kadang-kadang menulis bisa terasa seperti pekerjaan yang berat, terutama ketika kita menghadapi deadline yang ketat. Tantangan lainnya adalah membangun branding dan mencari klien atau mencari pembaca. Di mana minimnya pembaca juga itu bagi salah satu tantangan bagi penulis gitu, kalau bagi saya. Di mana ketika tidak ada peminat yang berani mengapresiasi karya sastra kita, itu kita rasa bahwa ini memang tantangan bagi kita, dan di mana kita harus mencari cara lain agar bisa terhindar dari tantangan-tantangan seperti itu. Mungkin begitu. Tantangan terbesarnya mungkin hanya kurangnya minat saja. Ya baik, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana sih cara Kak Hersan mempertahankan keseimbangan antara menjadikan hobi sebagai pekerjaan dan menjaga kenikmatan dari hobi tersebut? Gimana Kak? Oke, baik. Saya berusaha untuk selalu mengingat mengapa saya mencintai menulis.
Saya selalu meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas pribadi, misalnya tugas-tugas kuliah. Yang ini membantu saya untuk tetap terinspirasi dan menikmati proses menulis. Di mana tugas-tugas dari kampus, kita kan kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra, di mana dari beberapa mata kuliah itu memicu kita di mana supaya tetap menulis dan bisa menghasilkan sebuah karya. Dan saya pada tahun 2022 saya sudah menerbitkan buku pertama saya, antologi puisi dengan judul 2022 dengan judul Nafsu yang Mengatasnamakan Cinta. Itu juga bukan hanya dari kebiasaan saja, tapi dari apa yang kita pelajari yang telah membuat saya termotivasi untuk bisa menuliskan sebuah buku. Di mana saya harus benar-benar mencintai menulis, baru saya bisa berani menerbitkan. Begitu. Jadi yang saya tangkap tadi cara Kak Hasan mempertahankan keseimbangan tadi yaitu dengan mengetahui alasan serta juga didukung oleh pendidikan sekarang ya Kak. Iya. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah ada keterampilan atau pengetahuan khusus yang Kak Hasan pelajari setelah menjadikan hobi Kak Hasan sebagai profesi? Oke, baik. Seiring dengan waktu saya belajar banyak hal tentang dunia penulisan, seperti teknik menulis yang lebih efektif. Saya belajar tentang struktur cerita, penggunaan bahasa yang tepat, dan teknik menulis yang menarik. Di mana saya bisa mengelola waktu dan saya belajar juga untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat tepat. Di mana saya juga dengan tulisan saya juga bisa mempromosikan diri saya, strategi di mana cara saya belajar. Dan saya rasa kita berbicara soal menulis ini kan berbicara soal karya sastra juga kan. Kalau kita berbicara soal karya sastra berarti dia ini lahir dari realita. Di mana kita melihat realita hari ini seperti apa, dan itu bisa menjadi hal yang menarik bagi kita untuk tetap menulis begitu. Jika kita punya keinginan di situ, begitu. Luar biasa ya Kak. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah ada perubahan besar dalam gaya hidup atau rutinitas sehari-hari Kak Hasan setelah mengubah hobi menjadi pekerjaan? Gimana Kak? Coba dong. Oke. Yang ada beberapa perubahan yang menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu dan prioritas. Di mana saya harus benar-benar mengatur waktu, kapan saya harus menulis dan kapan saya harus belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya, dan kapan juga saya harus berbagi waktu dengan dunia romantis saya sendiri, dunia kebebasan. Situ juga saya harus benar-benar harus tepat membagi waktu supaya di setiap waktu yang tidak terpakai saya bisa memakainya untuk menulis. Dan saya sering menulis puisi-puisi romantis karena mungkin terlalu sering terjebak dalam situ atau bagaimana itu sih. Jadi ternyata menjadi seorang penulis itu tidak gampang ya Kak. Selain harus bisa memanage waktu, ya terlebih Kak Hasan kan sementara kuliah. Iya. Sudah semester berapa Kak? Saya sekarang semester 7. Lagi sibuk-sibuknya ya dengan tugas akhir dan segala Sudah. macam. Sekarang tugas akhir nih repot ya. Tapi menjadi penulis juga kan sudah membuat Kak Hasan menjadi seorang yang disiplin. Bisa dibilang iya, bisa juga dibilang tidak. Baik Kak, luar biasa. Karena hidup ini kan banyak tantangan yang harus kita lewati. Lanjut ke pertanyaan
Kak Hersan, apa yang membedakan hobi yang sukses bertransformasi menjadi profesi dengan hobi yang tidak bisa menjadi sumber penghasilan? Oke, baik. Menurut saya hobi yang sukses bertransformasi menjadi profesi memiliki beberapa ciri. Yaitu yang pertama, potensi pasar. Hobi tersebut memiliki potensi pasar yang cukup besar, artinya ada orang yang bersedia membayar untuk mendapatkan hasil dari hobi tersebut. Misalnya tadi yang kasus pertama, di mana puisi saya dibeli begitu. Itulah cara seorang untuk mengapresiasi karya kita dengan cara dibeli. Itu cara dia sendiri. Mungkin ada cara-cara lain yang kita juga tidak tahu. Terus yang berikut itu keterampilan dan pengetahuan. Hobi tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Itu misalnya begini teman, ketika kita punya pengetahuan atau keterampilan yang lebih, itu jangan kita diamkan saja. Kita harus kembangkan dengan cara-cara kita sendiri. Terus yang berikut, dedikasi dan kerja keras. Kita harus membutuhkan dedikasi dan kerja keras untuk mengubah hobi menjadi profesi yang sukses. Ini dimana kita harus benar-benar bekerja keras dalam menghadapi tantangan dalam diri, tantangan realita kehidupan. Terkadang saya juga memanfaatkan tantangan itu untuk menjadi bahan saya untuk menulis begitu. Atau ketika saya mendapatkan persoalan, dari persoalan itu saya bisa belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Karena saya ini sering dikritik oleh beberapa orang, salah satunya Amaraja. Dia tuh salah satu penulis juga yang kemarin menulis monolog Universitas Liliba pas, dan tulisan itu hasilnya dipentaskan menjadi monolog dan mendapat juara 1. Itu cerita singkat dengan Nyama. Dan Nyama ini dia tidak pernah memuji karya kita. Dia selalu, sebagus apapun karya kita, dia pasti akan kritik karya kita. Dimana kritikan itu kan selalu membangun kita, tahu. Terkadang kita kalau mendapatkan pujian lebih juga, kita akan merasa punya sayap dan bisa terbangun. Luar biasa sekali ya Kak jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan ke-7. Bagaimana sih cara Kak Hersan mengatasi rasa bosan atau kejenuhan jika hobi yang awalnya menyenangkan sekarang menjadi kebutuhan? Gimana Kak cara atasi ketika Kak Hersan bosan atau jenuh begitu dengan hobi yang mungkin menurut Kak Hersan pertamanya awalnya menyenangkan, tapi kan dituntut juga dengan pekerjaan sebagai seorang penulis nih. Oke, baik. Di situ saya mencoba untuk selalu mencari inspirasi baru dan tantangan baru dalam menulis. Saya juga tidak takut untuk bereksperimen dengan genre dan gaya menulis yang berbeda. Ini dimana bahwa kita harus benar-benar keluar. Kalau kita sudah merasa berada di satu zona yang membuat kita nyaman, kita harus mencari tantangan. Di mana tantangan itu bisa membawa atau bisa menambah inspirasi bagi kita, supaya kita bisa terus menulis, supaya tidak ada rasa jenuh, rasa bosan, itu bisa hilang. Atau dalam rasa jenuh, rasa bosan untuk menulis itu tidak akan hilang lagi. Setelah kita mendapatkan tantangan, situ kita akan berpikir bagaimana cara kita untuk mengalahkan tantangan itu dengan kayak kita. Misalnya menurut saya akan pasti mengalahkan hal itu dengan cara menulis. Baik Kak, masih ada 2 pertanyaan ya Kak, 3 pertanyaan. Pertanyaan ke-8, apakah ada risiko tertentu yang harus dihadapi saat menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan? Mungkin ada Kak? Oke, baik. Berbicara soal risiko, ya ada beberapa risiko sih, seperti ketidakstabilan penghasilan sebagai penulis lepas bisa tidak stabil, tergantung pada jumlah proyek yang kita dapatkan, dimana tergantung pada berapa orang yang pesan puisi kita, atau
Ya pesan lah, pesan dan puisi itu akhirnya diapresiasi dengan cara mereka membayar kita, membayar dari hasil capaian kita menulis, mungkin membayar dengan cara mereka sendiri, misalnya rokok satu bungkus atau kopi begitu, itulah cara seorang untuk mengapresiasi karya kita, atau dengan uang sekalipun. Dan di situ juga ada persaingan yang ketat. Dunia penulisan sangat kompetitif, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk menonjol dan mendapatkan kalian, teman-teman. Jadi begini, dalam menulis ini bukan hanya kita sendiri saja yang bisa menulis, Maria. Pasti masih ada banyak penulis-penulis hebat di sana yang mungkin karyanya lebih bagus dari kita. Dan dari situ kita tahu bahwa memang ini tantangan berat bagi kita. Dan di situ kita harus belajar lagi bagaimana supaya kita bisa menghasilkan tulisan yang lebih bagus dari tulisan mereka dan bisa mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang-orang kepada kita. Dan satu terakhir itu kehilangan passion. Jika tidak dikelola dengan baik, menulis bisa menjadi pekerjaan yang melelahkan dan membuat kehilangan passion kita sendiri. Dimana kalau kita tidak kelola cara tulis kita dengan baik, atau kita masih dengan cara menulis kita yang kemarin-kemarin yang mungkin tidak disuka, terus kita pakai lagi, ya situ orang yang baca pasti dia tidak akan suka lagi. Berarti kita harus keluar dari hal itu. Kita harus mencari cara lain. Bagaimana supaya tulisan-tulisan saya ini tetap diapresiasi atau dinikmati oleh orang lain. Jadi menjadi seorang penulis itu harus kreatif ya minimalnya. Ya, kita harus kreatif. Gimana kita harus membaca situasi dan kondisi hari ini juga. Ya, lanjut ke pertanyaan ke-9. Nah, apa tips yang bisa Kak Hasan berikan kepada orang yang ingin mengubah hobinya menjadi profesi? Oke, nah, baik. Ini teman-teman dengan baik-baik. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, mulailah dari sekarang, jangan menunggu waktu yang tepat. Mulailah dari sekarang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh dirimu sendiri. Hidup ini kan kita jangan menunggu, kita harus kejar hidup ini. Kalau semakin kita tunggu, kapan sih kebahagiaan itu datang kepada kita? Berarti kita harus kejar supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Terus yang berikut, kita harus bangun dari tidur panjang kita dan keluarlah dari zona-zona nyaman yang membuat teman-teman merasa bahwa saya ternyata di sini lebih nyaman. Ternyata masih ada hal di luar sana yang membuat teman itu lebih nyaman lagi dan bisa membangunkan rasa percaya diri pada diri sendiri, teman-teman. Dimana kita harus banyak-banyak menciptakan atau menghasilkan sebuah karya. Lalu teman-teman, sekarang ini ijazah bukan salah satu hal utama untuk kita diterima atau dipekerjakan di suatu tempat mana, tapi portofolio, teman. Sekarang ini kita lihat dari portofolio kita, apa saja yang kita lakukan selama kita masih kuliah atau menjalankan hidup, begitu. Yang berikut, kita harus mencari orang-orang yang cari mentor atau komunitas begitu untuk kita bisa bergabung sesuai minat bakat kita. Kalau minat bakat ini kita tetap berada di satu tempat, maka minat bakat itu tidak akan berkembang, teman-teman. Jadi kita harus keluar dan mencari jati diri kita yang sebenarnya. Kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman kita. Dan dari situ saya percaya bahwa teman-teman pasti bisa mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri teman-teman. Dan satu lagi, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan keluar dari zona nyaman. Luar biasa ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadikan hobinya sebagai profesi, bisa mengaplikasikan tips-tips yang Kak Hasan sudah berikan tadi. Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ya Kak. Apakah ada contoh
Oke, baik. Ini pertanyaan menarik sekali teman-teman. Ini dimana selama saya hidup menjadi seorang penulis, dan mungkin saya tidak terinspirasi pada seseorang, pasti terinspirasi pada seseorang yang dimana orang itu bisa membangkitkan saya rasa percaya dalam diri saya untuk tetap menulis. Banyak penulis yang menginspirasi saya seperti King Aman, Abang Parapati Raja, Eko Saputra, Ujung Wante, De Facto. Ketika saya mendengar atau saya membacakan tulisan-tulisan mereka, di situ saya pengen sekali menjadi seperti mereka. Gimana bisa menulis kejadian, realita atau budaya-budaya menjadikannya sebuah puisi. Keren sekali. Mungkin hanya itu saja. Semoga jawaban-jawaban saya ini bisa bermanfaat untuk Maria dan teman-teman yang sedang nonton. Mungkin dari saya sekian dulu, Maria. Baik, terima kasih banyak ya Kak Hersan. Semua pertanyaan kita sudah dijawab dengan luar biasa oleh Kak Hersan. Baik teman-teman, diskusi kita sampai di sini